Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam Bersatu Hati dalam Doa Bersama edisi Selasa 14 Desember 2021. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang tema kesabaran. Namun sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan dan merefleksikannya, marilah kita berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ketenangan dan juga kesabaran dari Engkau melingkupi seluruh jiwa kami, agar sabda-Mu bisa menguasai seluruh tubuh dan jiwa raga kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dari Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, dewasa ini semua orang pasti menyukai segala sesuatu itu yang serba instan. Contoh, dalam hal makanan saja, orang akan lebih memilih makanan instan atau makanan cepat saji dibandingkan harus repot-repot memasak gitu ya. Nah, dalam hal bekerja juga pada umumnya orang ketika bekerja ingin cepat dapat pekerjaan yang hebat, ingin cepat dapat gaji yang besar, dan ingin cepat naik jabatan. Apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa tidak perlu bekerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasakan beratnya suatu proses. Sungguh bahwa kita menyadari tak banyak di masa kini kita menemukan orang-orang yang punya kesabaran untuk menunggu, punya kesabaran untuk menjalani proses. Memang kesabaran secara harafiah berarti menderita dalam waktu yang sangat lama. Kesabaran juga berarti ketekunan dan ketabahan yang mengalahkan segala hal yang berkenaan dengan manusia. Kesabaran mampu mengalahkan keegoisan seseorang. Kesabaran juga dapat diartikan suatu penerimaan kudus terhadap penderitaan yang timbul karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kita tahu bahwa dalam Galatia pasal 5 ayat 22, kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh orang percaya. Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi istri yang super bawel, bersabar menghadapi anak-anak yang ingin punya aturan main sendiri, dan terlebih lagi bersabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Bersabar menantikan janji Tuhan digenapi di dalam hidup ini. Saudara, kita tahu bahwa ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang sudah membuktikan bahwa kesabaran mereka akan berbuah manis pada akhirnya. Namun sebaliknya juga ada banyak pula tokoh yang akhirnya gagal karena ketidaksabaran mereka, meski mereka sudah memulai segala sesuatu dengan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini meneguhkan dan mengingatkan kita, milikilah pengharapan yang sepenuhnya dan terus pegang firman Tuhan dengan kesabaran dan iman. Maka pada suatu ketika nanti kita akan menerima penggenapan janji Tuhan, buah dari kesabaran itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mempraktekkan laku hidup sabar
di sepanjang kehidupan kami. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup yang seringkali memicu emosi manusiawi kami. Namun tolonglah kami ya Tuhan untuk terus melatih diri justru di situasi-situasi sulit di dalam hidup kami. Ya Tuhan, di masa Advent atau masa penantian ini, tolonglah kami untuk dapat menghayati masa-masa ini dengan penuh hikmat, memetik pembelajaran dari minggu ke minggu dalam masa Advent ini. Sebelum pada akhirnya kami siap menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami dalam momentum Natal. Kini ya Tuhan, kami hendak mengistirahatkan tubuh kami. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa menemani kami di malam ini. Amin. Saudara, demikianlah bersatu hati dalam doa edisi Selasa 14 Desember 2021. Selamat beristirahat, Tuhan senantiasa menemani kita.